Alhamdulillahi dzalla bi dzikrillahi lazilla wa dzalla bi qablatil adilla wassalatu wassalamu ala al-qaili man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan junjungan alam baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu yang enggak ada. Mudah-mudahan malam ini kita semua ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi usulidin wal fiqhi wa tasawwuf ala masajid Musa bin Zahir wa alawi ala Imam Nawawi bin Hajar. Sayyidillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Melanjutkan kita kitab Sulam Taufik dalam pasal minal wajibatil qalbiyah al-imanu billah wa bima jaa anillah. Jadi termasuk ketika kita sebagai makhluk hidup, tidak hanya fisik kita yang mempunyai kewajiban, akan tetapi hati kita juga mempunyai kewajiban. Ini aja kali ya. Jadi hati ini akan membahas tentang apa yang diwajibkan atas hati seorang hamba kepada sang penciptanya. Yang pertama, al-imanu billah. Jadi hati kita itu wajib iman kepada Allah, wa bima jaa anillah, dan juga iman kepada apa yang datang dari Allah, wa bima jaa anillahi wal iman bi rasulillah, dan juga iman kepada utusan Allah, wa bima jaa rasulillah, dan juga iman kepada apa yang dibawa oleh utusan Allah, wa tasdiqu wal ikhlasu wal yakinu wa huwal amalu lillahi wahdah. Ikhlas dan yakin. Ikhlas adalah beramal hanya untuk Allah semata. Jadi jangan sampai di hati kita terbesit rasa di mana ingin diakui oleh makhluk, terutama dalam hal ibadah. Diri kita itu kadang-kadang hati kita itu goyah ketika awalan kita mulai melakukan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kemis. Hati kita itu goyah, nggak yakin bahwa puasa yang kita lakukan adalah tujuannya hanya kepada Allah. Karena memang pada dasarnya tugas hati kita itu terutama dalam ibadah hanya kepada Allah. Kadang-kadang kita goyah ingin amalan sunnah kita diketahui oleh rekan kita atau oleh, ya kalau di medsos bahasanya hari Senin sore itu kita bikin status kita puasa Krishna sunnah.
Yang seharusnya puasa sunnah itu, amalan sunnah itu kan ada dua. Ada yang memang harus dirahasiakan, ada yang memang harus disiarkan. Ya, jadi amalan sunnah itu ada dua. Seperti contoh puasa sunnah, terus sholat malam, sholat tahajud, sholat duha. Sunnah-sunnah tersebut adalah sunnah yang memang harus dirahasiakan sebenarnya. Itu waktu dulu saya pesantren di Banten, itu guru saya kalau puasa sunnah, biasanya saking enggak mau ketahuan orang, dia itu nyalain rokok tanpa diisep, duduk di luar rumah, di depannya ada gelas, saking pengen puasanya itu hanya urusan dia sama Allah. Nah, justru kadang-kadang kita kebalik. Hari Senin sore itu kita bikin status, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu datang juga, sambil motoin es campur. Jadi seolah-olah puasa sunnah kita itu pengen diketahui banyak orang. Begitupun tahajud kita. Nah, itu sebenarnya kewajiban hati kita itu menjaga daripada ibadah kepada selain Allah. Jam 3 mau tahajud, update status dulu, Ustaz Robi terbangun. Jadi orang itu seolah-olah biar ngebaca kita, wah, contoh ini mah Ustaz Robi tahajud, itu pengen digituin. Nah, terus ada juga amalan-amalan sunnah yang memang harus disiarkan, harus dipublikasikan. Seperti apa contohnya? Seperti sholat sunnah Idul Fitri. Makanya disarankan ya memang berjamaah. Ada juga amalan sunnah yang harus disiarkan seperti kurban. Jadi jangan sampai kurban itu kita diam-diam. Ya, jadi kita motongnya di rumah sendiri. Bagian ini juga diam-diam, hanya orang-orang tertentu, itu nggak boleh. Nah, jadi amalan sunnah itu ada dua. Yang tadi contohnya adalah yang harus disiarkan adalah seperti tadi contoh kurban, kita harus benar-benar dipublikasikan untuk syiar Islam. Terus wanadamu alal ma'asi, kewajiban hati itu merasa, kalau bahasa Sunda nelangsa, merasa apa kalau bahasa Indonesianya ya? Merasa menyesali atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Nah, ketika hati kita mempunyai iman atau tidaknya adalah ketika kita bermaksiat sebenarnya. Patokannya itu, iman kita itu masih ada atau hilang ketika kita melakukan maksiat. Iman kita akan dirasa masih ada ketika setelah melakukan maksiat ini kita merasa menyesali dalam hati. Akan tetapi ketika kita setelah melakukan maksiat, hati kita masih biasa aja, nggak merasa menyesal, bahkan ada niatan besok mau gitu lagi. Nah, itu adalah tanda bahwa memang iman kita sedang tidak ada. Nah, patokannya gitu. Patokannya kalau kita ingin baca iman kita seberapa ada, seberapa tebalnya iman kita adalah ketika kita melakukan maksiat, apakah masih ada dalam hati kita menyesali maksiat itu, atau bahkan sebaliknya kita masih malah punya niat untuk melakukannya lagi. Ya, begitu. Wal muraqabatu dan mengistiqomahkan kebaikan hati kepada Allah dan merasa kita melihat bahwa Allah itu melihat kita dari seluruh apa yang kita lakukan, bahkan Allah bisa mengetahui naik dan turunnya napas kita, tingkah pola kita. Ketika kita memang sudah merasa bahwa Allah benar-benar selalu ada, selalu mengintai, justru pada saat itulah iman kita sudah lagi sedang dalam posisi ada dan kokoh. Warido anillah, dan suka
hati kepada semua perkara atau kepastian yang Allah berikan kepada kita, walaupun kepastian itu atau takdir itu pahit dirasa. Jadi kita nerima. Jadi wajib hati kita itu, kewajiban hati kita itu menerima sesuatu hal, sesuatu takdir yang sudah diberikan kepada kita dari Allah dengan ikhlas. Jadi tidak ada bahasa putus asa. Justru kadang-kadang kita banyak memahami bahwa ketika kita sakit demam 1 hari 1 malam, kita bisa diampuni dosa kita selama 70 hari. Nah, kalau kita menahan sakit demam 1 hari 1 malam dengan rasa sabar, itu dosa kita 70 tahun diampuni oleh Allah. Akan tetapi banyak orang yang terjebak ketika sakit, misalkannya stroke, udah beberapa tahun hingga akhirnya tidak sabar dan ada ucapan putus asa, ya Allah, cabutlah nyawaku ini. Nah, itu kan kata-kata yang menjurus kepada kata-kata yang menyatakan bahwa sikap putus asa, tidak menerima kepastian atau papasten takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kewajiban hati kita terlebih selaku muslim adalah wa husnudzoni fillah, dan harus senantiasa bagus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bi khalqillah, dan berbaik sangka kepada makhluk Allah. Jadi berhusnuzon kepada makhluk Allah. Berhusnuzon itu tidak ada ruginya, walaupun husnuzon kita salah. Akan tetapi kita sudah mempunyai pahala berbaik sangka kepada Allah. Wa ta'zimu sya'airillah, dan mengagungkan daripada apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Jadi banyak zaman sekarang itu kemaksiatan bukan hanya di luar masjid, akan tetapi di dalam masjid pun banyak sudah kita lihat secara kasat mata orang-orang melakukan maksiat. Jadi ketika kita mengagungkan masjid, maka minimal kita tidak bermaksiat di dalam masjid atau di lingkungan masjid. Nah, nanti kita kaji nih, apa aja maksiat-maksiat yang fi zamanina, yang zaman sekarang banyak di masjid-masjid. Jadi jangan aneh ketika banyak kemaksiatan di luar masjid, karena memang orang-orang di masjid juga banyak yang bermaksiat. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita bahas, ya, semisal contoh kecilnya adalah sesuai hadis Rasulullah bahwa muslimin muslimat, mau lelaki mau perempuan, itu kencing harus apa? Jongkok, harus jongkok. Nah, sekarang merambah di masjid-masjid yang katanya modern, katanya bagus, orang itu bukan dianjurkan, jadi seolah-olah disuruh kencing sambil berdiri, disiapin proses berdiri. Nah, itu bisa jadi mereka mengatakan bahwa hadis itu tidak sesuai dengan zaman sekarang. Nah, itu padahal itu adalah hadis sahih. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita gimana caranya? Ya kita cari aja toilet yang ada kamarnya, kita jongkok tetap, kita kencing ambil jongkok. Wasyukru ala ni'amillah, kewajiban hati kita juga itu harus juga bersyukur kepada semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan kita senantiasa memuji Allah. Kita bersyukur kepada Allah bukan berarti bersyukur dengan hanya ucapan alhamdulillah, akan tetapi harus diaplikasikan atau direalisasikan dengan kita sering memuja Allah, sering beribadah dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi orang kalau hanya berucap syukur akan tetapi tidak pernah beribadah kepada Allah, jadi syukurnya itu adalah suatu kebohongan besar. Selanjutnya wasobru ala adai ma'aujaballah, dan sabar kepada sabar dalam melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Nah, jadi kita harus bersabar ketika memang ada sesuatu perintah Allah. Jangan sampai dalam hati kita terbersit seperti ini. Contohnya waktu subuh itu kan enak-enaknya tidur, kita merasa iri dalam hati, ya Allah, gimana, merasa ya nggak nerima gitu. Bahkan kita merasa iri kepada orang di luar Islam. Orang Kristen kan nggak ada subuhnya, dia mau bangun jam 7, jam 8 bebas, jadi dia ibadahnya hari Minggu doang. Kita merasa tidak nyaman, bahkan tidak ridho bahwa kewajiban kita misalkan sholat subuh, terus misalkan waktu zuhur yang memang seharusnya kita istirahat, ngopi dan seterusnya, kita malah sholat 4 rakaat dan itu diwajibkan. Jadi jangan sampai kita punya hati menolak daripada apa yang diperintahkan Allah. Di sini adalah wasabru ala adami ma aujaballah. Kita harus sabar dengan sesuatu dan semua perkara yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala mabtalakallahu bi, dan sabar kepada bencana yang tiba, yang ditimpakan kepada kita oleh Allah, dan jangan pernah kita, kalau bahasa Sunda ngarasula. Non mbak ngarasula. Cedon. Ngarasula apa? Ngambek-ngambek gitu, ngambek-ngambek, dikasih penyakit gak sembuh-sembuh ngambek gitu, sehingga mengatakan bahwa Allah zolim kepadanya, gitu. Itu bukan putus asa lagi, akan tetapi udah masuk ke bab yang dulu kita pernah bahas, bisa menjadi murtad. Wasikoku birizki, dan merasa cukup rizki dari Allah, dan juga mengharapkan rizki hanya dari Allah. Nah, banyak teman-teman saya yang dulunya bader, dulunya nggak pernah ngaji, dulunya nggak pernah puasa di bulan Ramadan, duitnya usaha-usahanya lancar, sehingga suatu saat dia ingin hijrah. Jadi hijrah dari bader, dari mabok-mabokan, dari mencuri, pengen hijrah, pengen rajin ngaji, rajin ibadah, puasa sunnah. Rezekinya kata dia malah nambah seret, bisnisnya macet. Nah, emang rata-rata begitu. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang memang kita lagi sebelum hijrah itu Allah ngasih rezeki itu dari mana aja ada, bisnis apa selalu tembus dan seterusnya. Justru bahkan ketika kita hijrah ingin menghadap atau mendekatkan diri kepada Allah, rezeki kita terasa seret, padahal pada saat itulah Allah sedang memilih-milih rezeki mana saja, rezeki yang halal saja yang bisa masuk kepada kita. Jadi rezeki yang haram, yang syubhat itu nggak masuk ke kita. Bisnis yang sekiranya nggak halal nggak masuk ke kita. Jadi Allah hanya memasukkan rezeki yang halal saja, karena dan dengan demikian merasa bahwa kalau memang bahasa hijrahnya itu kurang kuat atau tekadnya kurang, dia bisa balik lagi nih gara-gara hanya rezeki syarat, padahal Allah sedang memilih rezeki yang halal saja yang bisa masuk kepadanya. Inna rizqa la yatlubul abda, dan sesungguhnya rezeki itu adalah mencari atau mencari kepada si hambanya. Kama yatlubuhu ajaluhu,
seperti mencarinya itu si hamba dengan kematiannya. Jadi filosofi rezeki itu adalah bukan kita yang menjemput, akan tetapi rezeki itu yang datang kepada kita seperti datangnya kita menghadap ajal kita. Jadi contohnya ini air nih, kita nggak tahu nih Legend, mereknya Legend, pabriknya di mana? Katanya di Sukabumi. Jadi kita nggak usah ke Sukabumi. Jadi Legendnya sendiri yang nyamperin kita. Jadi kita tinggal minum. Jadi contoh seperti itu. Begitupun seperti kita akan menjemput ajal. Kalau memang amit-amit ajal kita ada di jalanan, kita dari rumah pergi ke jalan tabrakan mati. Jadi kita nggak jemput sebenarnya, ngejemput kematian. Jadi rezeki itu adalah pada hakikatnya mengejar kita seperti kita mengejar ajal kita. Terus apa kewajiban hati kita? Wattihamun nafsi, dan harus jelek atau suudzon, jelek sangka kepada nafsu kita, sekalipun nafsu kita mengajak seperti seolah-olah kita hadir dalam sesuatu majelis yang baik. Jadi ada sesuatu yang memang itu adalah suatu perkumpulan yang batil, kewajiban hati kita harus kita berburuk sangka kepada hati kita bahwa memang itu adalah sesuatu perkumpulan yang tidak baik untuk didatangi. Wa adamur ridho anha, dan jangan pernah ridho kepada nafsu, yakni harus dilawan nafsu kita itu untuk tetap kita beribadah kepada Allah, untuk mencapai martabat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi rasa malas itu hati kita harus melawan daripada sifat malas, sifat yang tidak mau melakukan sesuatu ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedikit lagi, wabughdus syaiton, dan benci kepada setan. Jangan sampai kita mengikuti jejak atau perintah yang setan berikan kepada kita, setan yang memberi godaan kepada kita. Wabughdud dunya, dan harus benci kepada dunia, karena kita jangan sampai merasa bahwa dunia itu adalah segalanya. Jadi jangan sampai kita maksud benci dunia itu bukan berarti kita jangan usaha dan jangan mencari uang, bukan. Jadi harus membenci dunia ini, jangan sampai dunia ini menghalangi urusan akhirat kita. Kita boleh mencari dunia sebanyak-banyaknya, tetap dalam hati kita berniat untuk untuk ibadah kepada Allah. Jadi niat mencari dunia ini, niat mencari rezeki ini adalah niat untuk bekal beribadah kepada Allah, biar kita tenang. Kalau di rumah udah kita bisa ngasih nafkah kepada istri, kita tenang. Mau ngaji, mau kemana, mau silaturahmi, kita tenang. Jadi maksudnya berniatlah mencari dunia itu hanya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadiratun dan anak-anak kecil, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya, walaupun kita sudah memahami. Ini jadikan sebagai pengingat, karena mengulang-ulang pengajian adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hikmahnya kita semakin takut kepada Allah dan semakin mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa zurina kulli sadatina bisababir rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la aiban illa satartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la saqaman illa safaidah, wa la hajatan illa qadaitaha fa yasirtaha wa sirlana umurana wasrah sudurana wa nawir qulubana wa akhtim bis solihati a'malana.
Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warzuqna kamalal mutabati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.